Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, kunjungan Presiden Jokowi ke Tanah Suci berbuah manis dan kita mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 jamaah untuk kuota, entah itu 2019 atau 2020. Nah, ini nanti akan kita tanyakan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, kapan sebenarnya implementasi dari penambahan 10.000 ini, apakah tahun ini atau tahun depan. Tapi yang menarik, penambahan kuota 10.000 ini, pemirsa, adalah disampaikan saat pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Raja Salman di Istana Raja di Riyadh, Saudi Arabia. Nah, untuk diketahui bahwa saat ini daftar tunggu atau lama tunggu orang untuk melakukan ibadah haji di Indonesia rata-rata adalah 18 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah nanti dengan penambahan 10.000 kuota haji yang artinya kita memiliki kuota 231.000, ini apakah akan digelar tahun ini yang kira-kira sekitar 1-2 bulan lagi akan digelar atau tahun depan di tahun 2020 ini yang nanti akan kita tanyakan bersama-sama ke Menteri Agama. Namun ternyata rata-rata waktu tunggu 18 tahun ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan waktu tunggu yang paling lama di Indonesia, yakni di Sulawesi Selatan yang mencapai 39 tahun. Kita lihat bersama-sama waktu tunggu 5 waktu tunggu tertinggi di Indonesia. Yang pertama adalah Sulsel dengan 39 tahun, kemudian ada juga Kalimantan Selatan 29 tahun, Aceh 24 tahun, NTB 26 tahun, di Jabar 20 tahun, dan di Jakarta 19 tahun. Artinya apabila Anda mendaftar untuk pemberangkatan di Sulawesi Selatan, mendaftar tahun ini, Anda baru akan berangkat haji 39 tahun dari sekarang. Nah, kemudian seperti apa sih keputusan yang diambil oleh pemerintah dan juga oleh DPR beberapa waktu yang lalu terkait dengan biaya penyelenggaraan haji? Kita lihat bersama-sama bahwa kemarin sudah diketok biayanya adalah Rp30.235.602. Nah, kuota haji untuk 2018, 2019 tidak ada perubahan, yakni 221.000. Tapi sebelum ini jumlahnya 168.000. 221.000, 10.000 diantaranya adalah pemberian hadiah dari Raja Salman ketika dia melakukan kunjungan ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian total seperti yang tadi saya sampaikan sekarang mencapai 231.000. Nah, 221.000 kuota haji di tahun 2019 ini terdiri dari 204.000 kuota haji reguler dan juga 17.000 kuota haji khusus. Ada fun facts atau fakta menarik terkait dengan daerah atau provinsi Indonesia yang paling banyak memberangkatkan jamaah hajinya dan juga paling sedikit memberangkatkan jamaah hajinya. Kita lihat bersama-sama. Yang paling banyak adalah Jawa Barat dengan 38.852, sementara yang paling sedikit adalah Kalimantan Utara dengan 417. Sementara Jatim adalah provinsi yang kedua terbanyak 35.000, disusul oleh Jawa Tengah, kemudian Banten dan Sumatera Utara. Kemudian yang terendah kedua atau paling sedikit kedua adalah Nusa Tenggara Timur, kemudian Bali, Sulawesi Utara, dan juga Papua Barat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian implementasi dari penambahan 10.000 kuota jamaah haji ini apabila memang dilakukan tahun ini. Kita nanti akan perbincangannya bersama-sama dengan dua orang narasumber. Namun yang jelas kami juga mengundang Anda pemirsa untuk berbagi apa yang ada di benak Anda ketika mendengar penambahan kuota haji 10.000 untuk Indonesia di tahun entah itu 2019 atau entah itu di tahun 2020. Silahkan share apa yang Anda pikirkan di Twitter, Facebook ataupun Instagram. Jangan lupa hashtagnya kabar gembira kuota haji dan juga hashtag Prime Talk. Sekarang kita akan menyapa dua orang narasumber yang ada di studio Prime Talk. Yang pertama adalah Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Pak Lukman, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Kang Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan ke Pak Menteri terlebih dahulu. Apa tanggapan dari Kementerian Agama terlebih dahulu terkait dengan penambahan kuota haji 10.000 ini, Pak Menteri? Ya, tentu pertama kami amat sangat bersyukur dan berbahagia mendengar kabar yang sangat baik ini, bahwa alhamdulillah Raja Salman berhasil menyetujui permintaan kita yang sebenarnya sudah cukup lama. Dan memang beberapa waktu yang lalu juga pernah dikabulkan juga penambahan 10.000. Jadi ini adalah untuk kali kedua Raja Salman menyetujui permintaan kita untuk penambahan kuota. Jadi tentu yang pertama saya merasa amat sangat bersyukur dan ikut berbahagia, meskipun dari sisi timing waktu mungkin kalau 1 bulan sebelumnya ini akan
persiapannya lebih panjang. Persiapannya lebih panjang dan penetapan biaya hajinya itu masih bisa kita bicarakan karena implikasinya tentu tidak sederhana. Tapi terlepas dari itu semua, saya ingin mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk mari kita lebih mengedepankan rasa syukur kita bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bermakna dan ini menunjukkan betapa pemerintah Saudi Arabia itu memberikan posisi yang sangat istimewa bagi Indonesia. Dan dalam kunjungan Bapak Presiden Pak Jokowi melaksanakan umrohnya, lalu kemudian Raja Salman memberikan persetujuan ini. Jadi ini sesuatu yang patut kita Pak Menteri, syukuri. tapi kemudian menjadi pertanyaan banyak orang adalah ini akan diimplementasikan tahun ini atau tahun haji 2020? Ya, jadi pemberian tambahan kuota ini untuk tahun ini, untuk tahun 2019 ini. Meskipun persiapan haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini sudah di ujung dari persiapan akhir, proses finalisasi begitu. Namun demikian, karena ini implikasinya tidak sederhana, khususnya yang terkait dengan penambahan biaya, maka tentu kami pemerintah tidak bisa melangkah sendiri. Kami harus mendapatkan persetujuan dari wakil-wakil rakyat kita di DPR, khususnya Komisi 8 yang membidangi agama, juga Badan Pengelola Keuangan Haji kita, karena merekalah yang punya kewenangan mengelola dana-dana haji. Sebelum saya ke Kang Aceh, Pak Menteri, apa kemudian yang sudah dilakukan Kementerian Agama untuk berkomunikasi dengan DPR agar ini bisa diimplementasikan tahun ini juga? Gitu? Iya, jadi informasinya ini kan baru kemarin begitu ya. Tadi pagi saya mencoba berkomunikasi dengan pimpinan Komisi 8 termasuk juga dengan Pak Aceh, dengan Ketua Komisi 8. Kebetulan mereka ini kan sedang masa reses ini, tidak dalam masa sidang. Jadi saya memohon kepada pimpinan Komisi 8 untuk bisa sesegera mungkin mengadakan rapat kerja dengan pemerintah, dengan Kementerian Agama dan BPKH untuk segera membahas dan menyetujui implikasi dari penambahan kuota terkait dengan penambahan anggaran. Nanti kita akan bicara lebih dalam soal implikasi terkait dengan penambahan 10.000 ini. Tapi kalau dari Kang Aceh sendiri, ini bola sudah dikirimkan oleh Kementerian Agama dan meminta DPR untuk segera bekerja dalam panja. Mungkin tidak diimplementasikan tahun ini ketika Pak Menteri tadi mengatakan kita sudah di ujung persiapan mau berangkat loh. Pertama harus kita lihat bahwa tadi disampaikan oleh Pak Menteri, ini menyangkut dengan regulasi juga. Regulasi kan memang mengharuskan bahwa setiap anggaran haji itu harus melibatkan dengan DPR itu ya. Komisi 8 juga termasuk BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang kedua tentu harus dipastikan bahwa kesiapan dari pemerintah Arab Saudinya sendiri terhadap ketersediaan dari misalnya layanan haji untuk 10.000. Karena sepengetahuan saya memang kalau kita lihat persiapan pada tahun ini itu memang alokasinya untuk 221.000. 221.000. Yang ketiga tentu kami akan lihat dulu di kemungkinan bahwa memang di masa reses ini kan menurut undang-undang memang kita kecuali memang ada satu hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan pelayanan gitu sehingga kami harus rapat. Saya sendiri sudah berkomunikasi dengan Pak Ketua Komisi 8 untuk memang kita mungkinkan diadakan rapat secepatnya ya di luar masa sidang. Artinya kalau diadakan rapat secepatnya, tapi kan juga harus anggota-anggota lain yang saat ini mungkin konsentrasinya adalah itu ya saya kira juga gitu, kan, itu yang harus kita pikirkan juga secara bersama-sama. Saya kira kalau minggu ini kita melakukan rapat tentu agak sulit karena teman-teman masih konsentrasi untuk menghadapi Pileg 2019. Tapi apakah terlalu ambisius untuk menambah 10.000 kuota tahun ini alih-alih tahun depan? Iya, jika pemerintah memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan ya, penambahan 10.000 tersebut, saya kira tidak ada hambatan yang signifikan menurut saya ya. Karena yang sebetulnya kan ada 4 hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama tentu pemondokannya apakah tersedia atau tidak. Yang kedua adalah
angkutan penerbangannya gitu, apakah juga itu kan 10.000 kan banyak sekali. Juga. Terus yang ketiga adalah soal cateringnya kan, itu sesuatu yang memang perlu disediakan. Terus yang paling penting kan sebetulnya adalah ketersediaan anggaran yang memang harus diambil dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, karena ini kan bukan semata-mata diambil dari setoran pelunasan haji, tetapi juga harus berasal dari dana optimalisasi yang memang kalau dihitung-hitung saya kira rata-rata sekitar 350 miliar yang harus disediakan. 350 miliar, ini artinya 35 juta kali 35 aja kan 10.000. 10.000 itu ya. Jadi itu yang berasal dari dana setoran. Belum kita bicara dari dana optimalisasi. Itu saya kira implikasinya memang harus dihitung secara lebih mendetail, karena ini menyangkut dengan juga bukan hanya soal ketersediaan anggaran, tapi juga soal layanan yang terbaik buat jemaah haji. Nanti kita akan bahas, ini ada pernyataan dari Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia KPHI, Pak M. Samidin Nasyir, yang berbicara di Harian Republika, di Republika Online hari ini, yang mengatakan bahwa justru dengan penambahan kuota haji 10.000 dadakan ini, Pak, menimbulkan banyak kesulitan teknis maupun non-teknis. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya tetap akan digelar tahun ini, seperti apa antisipasi terkait masalah teknis dan non-teknis itu? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Saya ingin mengutip pemberitaan dari Republika yang di situ ada pernyataan dari Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia KPHI, M. Samidin Nasyir, yang mengatakan bahwa adanya penambahan kuota haji ini justru bikin masalah baru, Pak Menteri. Karena mendadak ketika jemaah haji sudah bersiap berangkat, dia mengatakan kalau jauh-jauh hari penambahan kuota itu tidak menjadi masalah, tapi ini mendadak. Padahal jamaah sudah bersiap-siap menurut Anda tadi bilang, sehingga punya banyak implikasinya, baik yang sangat serius, baik untuk masalah teknis dan juga non-teknis, seperti masalah anggaran tadi yang disampaikan oleh Kang Aceh, kemudian pemondokan di Mina dan juga di tempat lain, dan juga belum transportasi dan juga makanan, Pak Menteri. Iya, jadi tergantung kita mau melihatnya dari perspektif mana, dari sudut pandang mana. Kalau melihatnya bahwa penambahan ini dari sisi bahwa ini menambah beban pekerjaan, ya bisa juga bahwa penambahan 10.000 orang itu artinya kita ketambahan urusan 10.000 orang, mengurusi makannya, transportnya, akomodasinya, macam-macam gitu. Kalau mau melihatnya dari situ, itu beban tambahan. Tapi kami di Kementerian Agama, pemerintah yang sejak awal niatnya adalah melayani umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji. Apalagi ini tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman. Maka kami sejak awal punya niat bahwa ini sebenarnya kehormatan bagi kami, kesempatan peluang emas dengan ketambahan yang bisa kita layani itu sesuatu yang positif. Jadi saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama, para petugas haji untuk sejak awal pasang niat bahwa kita ini melayani, melayani orang. Jadi dengan adanya penambahan sebenarnya itu adalah medan amal bagi kita untuk bagaimana kita bisa lebih baik. Jadi oleh karenanya kami di Kementerian Agama akan all out untuk merealisasikan tambahan, meskipun tentu implikasinya tidak sederhana. Tapi dia juga menambahkan, Pak Menteri, bahwa para jamaah mau ditaruh di mana? Dia mengatakan seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa tahun kemarin hitungannya rata-rata untuk setiap jamaah mabit di Mina, jatah ruangannya hanya 0,8 meter saja. Apa sekarang untuk menginap mau berdiri jamaah itu? Ya, jadi sejak tadi pagi kami terus berkoordinasi dengan sejumlah kalangan, termasuk juga dengan muasasah. Saya mengecek juga bahwa 10.000 tambahan dari Raja Salman ini apakah juga sudah sampai kepada mereka, karena muasasah inilah yang nanti di tataran implementatif di lapangan mereka lah yang akan membantu menyiapkan segala sesuatunya. Ternyata alhamdulillah mereka sudah tahu, bahkan di IHAJ kita, jadi seluruh sistem pelayanan jamaah haji itu harus dalam satu paket dalam sebuah sistem berbasis elektronik yang bernama IHAJ. Jadi pemondokannya di mana, cateringnya siapa, dan seterusnya. Dan penambahan kota 10.000 ini juga sudah masuk. Artinya sebenarnya pemerintah Saudi Arabia itu sudah firm bahwa Indonesia akan mendapatkan tambahan 10.000 tahun ini. Nah, terkait dengan Mina, saya minta jaminan kepada muasasah bahwa
untuk 10.000 tambahan ini saya tidak ingin jamaah-jamaah Indonesia ditaruh di perkemahan di luar Mina. Dan alhamdulillah muasasah memberikan jaminan itu bahwa 10.000 tambahan ini nantinya akan tinggal di dalam Mina. Jadi ini sesuatu yang ya patut kita syukuri bahwa penambahan ini juga mendapatkan dukungan. Artinya penuh. penambahan tidak akan mengurangi kualitas. Iya, khususnya di Mina. Begini, dari sisi kualitas tentu ini nanti yang paling terasa ini adalah yang terkait dengan antrian. Kan begini, karena dengan menambah kuota, jamaahnya bertambah, maka jumlah bis khususnya yang terkait dengan Arafah, Musdalifah, Mina. Karena di sana itu kan wilayahnya sangat terbatas. Jumlah bis memang sengaja dikurangi karena memang kalau seluruh jalan dipenuhi oleh bis ya tidak akan bisa terjadi kelancaran lalu lintas. Oleh karenanya jumlah bisnya dibatasi sementara jumlah jamaahnya bertambah. Itu artinya membawa konsekuensi lama menunggu antrian itu akan semakin panjang. Nah inilah yang akan kita sosialisasikan kepada seluruh jamaah haji kita bahwa salah satu bentuk kenyamanan mungkin akan mengalami pengurangan khususnya dalam hal-hal teknis seperti tadi. Ini hal teknis sangat penting untuk kita bahas dikarenakan kita hanya memiliki kuota 221.000 untuk tahun 2019 tapi yang daftar sampai dengan 600.000 orang per tahun dan Anda bisa bayangkan bahwa waktu tunggunya untuk Jakarta saja belasan tahun. Bahkan di Sulawesi Selatan waktu tunggu untuk naik haji 39 tahun. Nah artinya Kang Aceh, kalau misalnya ini mau diimplementasikan tambahan 10.000 tahun ini, apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita perbaiki? Saya kira Pak Menteri Agama menggembirakan saya kira jawabannya ya, bahwa dari pihak Kementerian Arab Saudi dan Kerajaan Arab Saudi dan muasasah juga sudah mempersiapkan. Tentu yang saya khawatirkan kan sebetulnya adalah justru kesiapan dari Kementerian Arab Saudi sendiri di dalam mempersiapkan fasilitas haji. Dan kalau tadi penjelasan dari Pak Menteri demikian, maka tentu kesempatan ini tidak boleh disia-siakan oleh kita. Karena artinya kita harus melihatnya sebagai opportunity, bukan ini sebagai burden. Bukan sebagai burden. Jadi saya tentu tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh KPHI ya. Karena kalau pemerintah Arab Saudi sendiri sudah mengatakan bahwa mereka akan menambah 10, tentu mereka punya dasarnya untuk menetapkan itu. Kenapa? Karena berarti dengan sendirinya konsekuensinya bahwa mereka telah menyiapkan 10.000 pemondokan, 10.000 catering, 10.000 daya tampung untuk Mina, Arafah gitu ya. Nah, oleh karena itu yang terpenting adalah kesiapan kitanya sendiri gitu untuk bagaimana pertama tentu dari aspek ketersediaan yang kita miliki dari segi anggaran ya. Yang kedua ya tentu didukung oleh regulasi yang memungkinkan bagi terlaksananya ini dengan baik. Tapi apa mungkin untuk soal anggaran Kang Aceh bisa diputuskan dalam waktu misalnya kurang dari 1 bulan 350M loh? Ya sangat mungkin karena apa? Karena kan sumbernya sebetulnya pertama yang disebut dengan direct cost yang berasal dari setoran haji ya. Pelunasan haji saya kira sudah para jamaah haji ketika diberikan kesempatan untuk mendaftar mereka pasti akan berbondong-bondong untuk mendaftar. Yang kedua kita juga tahu bahwa di BPKH ada dana yang memang tersimpan gitu ya yang dikelola oleh BPKH yang yang memang available untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan ibadah haji. Hanya memang perlu ada keputusan politik, itu yang paling penting. Keputusan politik yang tidak menyalahi regulasi. Karena ini menyangkut dengan uang yang dimiliki oleh para jemaah haji. Tapi kalau uang jemaah haji tersebut dipergunakan untuk jemaah haji, tentu itu yang paling ideal. Cuma kan yang menjadi masalah adalah constraint waktunya ini. Karena kami terus terang saja di DPR RI sekarang ini sedang fokus untuk Pileg 2019 yang tinggal 2 hari lagi dan tentu kan proses pelaksanaannya ini kan tidak bisa dilakukan dalam seminggu Pak Menteri ya. Karena kan kita harus menunggu hasilnya dan hampir semua teman-teman di Komisi 8 juga sedang sibuk untuk maju kembali sebagai calon anggota DPR RI gitu. Oke, tapi kalau Pak Menteri melihat misalnya Kang Aceh sebagai wakil ketua dari Komisi 8 sudah memberikan respon positif, apakah kemudian kita bisa soal anggaran terlebih dahulu sebelum kita berbicara soal yang teknis, pemondokan, bis, makanan, transportasi dan lain sebagainya, apakah bisa dikebut dengan segera? Ya.
saya ingin untuk menjawab itu, saya akan sedikit memberikan gambaran terkait dengan anggaran supaya pemirsa juga mengetahui konteksnya. Jadi sebenarnya biaya normal, biaya haji normal itu sebesar 69 juta, mendekati 70 juta sebenarnya. Tapi yang dibayar oleh jamaah itu rata-rata hanya 35.235.000, sekitar itu rata-ratanya. Artinya apa? Ada 34,5 juta sampai 35 juta yang itu datang dari tambahan, bukan dari jamaah itu sendiri, tapi biaya hasil akumulasi nilai manfaat yang juga berasal dari para calon-calon jamaah itu sendiri yang nunggu cukup lama. Lalu kemudian dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, maka ada nilai manfaatnya. Nilai-nilai manfaat inilah yang lalu kemudian katakanlah ikut membantu biaya haji itu. Ini kayak dana abadi umat itu bukan? Ya, termasuk di dalamnya ada di situ. Nah, jadi dengan adanya tambahan 10.000 jamaah itu artinya harus tersedia. Kalau biayanya mau disamakan dengan jamaah haji yang lain, yang sekarang 35 juta sekian itu, maka harus disediakan tambahan tadi itu untuk 10.000. Kalau satu orangnya sekitar 35 juta, katakanlah begitu, untuk mudahnya, artinya harus tersedia dana 350 miliar. Yang itu dana sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, oleh karenanya tadi istilahnya Pak Aceh tadi itu harus ada hitung-hitungan yang akurat, meskipun ini kebijakan keputusan politik, tapi ini kan dana jamaah yang tentu peruntukannya sepenuhnya untuk jamaah itu sendiri. Hanya ini harus ada pembicaraan, hitung-hitungan dengan BPKH dan para wakil-wakil rakyat. Artinya mungkin untuk mengetok tambahan 350M itu dalam waktu dekat. Kalau saya optimis, ya saya optimis. Tapi tentu kan keputusannya ada di para wakil rakyat kita dan BPKH juga yang punya kewenangan. Tingkat kepuasan penyelenggaraan haji pemirsa di tahun 2018 mencapai 84%. Nah, bagaimana dengan penambahan kuota 10.000 jamaah ini tidak mengurangi kualitas yang dirasakan oleh para jemaah haji di Arab Saudi? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Saya kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman, kepuasan jamaah dan juga masyarakat atas penyelenggaraan ibadah haji mencapai 84%. Ini harus diakui adalah angka yang tinggi. Terakhir 85,23. 85,23. Jadi 84 tahun 2017 ya. 2018 sudah naik kembali. Nah, bagaimana dengan tambahan kuota ini yang kita tahu ini datangnya mendadak, tidak mengurangi kualitas dari penyelenggaraan ibadah haji? Iya, tentu ini tantangan yang luar biasa bagi kami sebagai pemerintah yang melayani jamaah haji kita. Memang semakin banyak yang harus dilayani itu kan semakin menyita, sekaligus juga memecah konsentrasi kita karena terlalu semakin banyak. Tapi bagaimanapun juga saya harus meyakinkan seluruh petugas haji kita bahwa ini tantangan bagi kita. Jadi jangan menganggap ini beban atau sesuatu yang negatif, tapi mari maknai ini secara positif. Jadi ini mungkin adalah tidak hanya tantangan, tapi juga sekaligus medan amal kita diperbanyak, diperbesar. Sehingga lalu tentu kita harus semakin serius, semakin fokus untuk bagaimana menjaga dan memelihara capaian yang sudah baik ini. Artinya kuncinya adalah perspektif dalam melihat ini, apakah sebagai tantangan atau sebagai... Betul. Memang beban. Kalau melihat dari sisi tadi itu tergantung perspektifnya kita. Kalau kita melihatnya ini beban, tambahan kerjaan dan lain sebagainya, ya yang akan kita dapatkan itu. Tapi cara kita untuk melihat dari perspektif yang positif, menurut saya itu yang harus dilakukan. 10.000 ini nanti pembagiannya per provinsi. Kalau kita tahu paling lama di Sulawesi Selatan 39 tahun, tapi paling banyak jamaahnya di Jawa Barat. Seperti apa, Pak? Memang sejak siang tadi kami terus merapatkan ini, bagaimana implementasinya di lapangan, bagaimana pembagiannya. Ada beberapa opsi yang muncul. Ada pikiran misalnya apa tidak diprioritaskan kepada provinsi-provinsi yang memang masa tunggunya paling lama. Jadi,
Tapi juga ada yang mengatakan kalau begitu apakah provinsi yang lain bersedia? Ini kan juga tidak ya seperti selama ini saja dibagi secara merata, secara proporsionalitas. Artinya sesuai dengan kotanya masing-masing. Kota itu adalah jumlah penduduk Muslim di sebuah daerah dikaitkan dengan berapa peminat haji. Sehingga itulah kenapa di Sulawesi Selatan bisa sampai 39 tahun. Karena sementara di DKI hanya 19 tahun. Kan selisihnya kan cukup besar. Karena memang jumlah penduduk Muslimnya dan orang yang berminat berhaji itu berbeda. Sehingga mengakibatkan masa tunggu yang berbeda. Tapi prinsip dasarnya adalah pembagian secara proporsionalitas. Juga ada keinginan apa tidak sebaiknya diberikan kekhususan bagi yang lansia misalnya, supaya mereka juga mendapatkan prioritas. Ini yang juga nanti dalam rapat bersama wakil-wakil rakyat kita dengan Komisi 8 tentu ini juga bagian yang akan kita sepakati bersama. Kalau misalnya saya masih usia muda gitu Kang, untuk berangkat 19 tahun lagi di Jakarta masih bisa secara tenaga. Namun bagaimana dengan orang-orang yang sudah berumur, sudah lanjut usia begitu? Apakah yang disampaikan oleh Pak Menteri nanti bisa direalisasikan bahwa kita akan memprioritaskan lebih dahulu lansia? Ya, semangat dari undang-undang yang baru, undang-undang haji yang baru, yang merevisi terhadap undang-undang yang lama, sebetulnya memang mendorong kami untuk memprioritaskan bagi para jemaah haji di atas 65 tahun. Ya. Dan semangat itu saya kira bagus kalau bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan yang ada ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa disebabkan daftar tunggu yang cukup lama, tentu itu berimplikasi terhadap banyak hal sebetulnya, bukan hanya soal usia. Tetapi kalau usia sudah bertambah sepuh, tentu kan implikasinya terhadap kesehatan, ketersediaan untuk kelompok mobilitas di sana, termasuk juga misalnya soal makanan yang harus disiapkan, tenaga kesehatan. Jadi menurut saya kalau saya boleh usul, memang lebih bagus memang kita prioritaskan kepada para jamaah yang memang mengalami yang sudah sepuh gitu, selagi tidak mengurangi terhadap upaya kita untuk menyesuaikan dengan sistem proporsional yang ada begitu ya. Nah, saya kira semangat itu yang harus kita bangun. Yang kedua, saya lagi menegaskan apa yang disampaikan oleh Kementerian atau pemerintahan Arab Saudi dengan mengatakan 10.000 tambahan kuota tersebut, artinya sesungguhnya itu buat mereka juga punya implikasi terhadap apa yang harus dilakukan oleh mereka secara implementatif ini. Apakah ini akan mengambil jatah negara lain atau memang akan ditambahin saja? Saya kira mereka sudah punya hitungan tersendiri. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Raja maupun Pangeran Putra Mahkota itu sudah dipikirkan secara matang. Karena kan sebelumnya Pak Menteri juga tahu waktu kunjungan ke Indonesia, Pak Raja Salman juga menyampaikan, Pak Menteri, Pak Presiden juga mengappeal supaya terjadi penambahan, dan saya kira ini baru direalisasikan sekarang. Dan saya kira kalau soal waktu kok kenapa mendadak, ya itu kan keinginannya mereka. Kan kita juga nggak bisa minta supaya jauh-jauh hari, karena sekali lagi memang soal penambahan kuota lagi-lagi ini soal hubungan kedekatan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Artinya kerajaan kalau Arab hubungan Saudi. diplomatik tidak dekat, kita susah untuk minta penambahan. Menurut saya demikian. Ya. Jadi menurut saya jangan dianggap bahwa ini belas kasihan semata, tetapi ini memang hubungan yang sangat baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Kita akan jeda terlebih dahulu teman-teman, namun saya nanti akan bertanya Pak Menteri, kalau misalnya rata-rata waktu tunggu kita 18 tahun, sangat panjang Pak Menteri, ada nggak sebenarnya cara untuk mempercepat itu, memotong itu? Dengan catatan bahwa kuota haji kita 231.000. Ada nggak caranya? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Waktu tunggu ibadah haji yang begitu panjang dikeluhkan oleh banyak orang, rata-rata 18 tahun. Di Jakarta 19 tahun waktu tunggunya, di Sulawesi Selatan 39 tahun. Artinya apabila Anda mendaftar haji tahun ini, Anda baru berangkat. Apabila Anda mendaftarnya di Sulawesi Selatan dan masuk dalam kuota haji Sulawesi Selatan, baru berangkat 39 tahun kemudian. Bisakah kita memotong waktu tunggu ini, Pak Menteri, di saat kuota haji kita dengan penambahan 10.000, 231.000? Ya, jadi menurut hemat saya terkait dengan penambahan kuota, memperpendek masa tunggu dan lain sebagainya,
itu kan sangat tergantung dari seberapa besar daya tampung di Tanah Suci untuk masing-masing negara bisa menambah kotanya. Nah, problem haji selama ini menurut hemat saya itu adalah Mina. Karena kalau Mekah, hotel bisa bertumbuhan di mana saja. Masjidil Haram sudah mengalami perluasan yang luar biasa. Madinah juga seperti itu. Masjid Nabawi ditambah. Arafah juga masih lapang, masih luas. Tapi Mina itu sangat terbatas. Karena secara hukum agama, itu orang yang tinggal di sana itu harus ada di dalam wilayah Mina itu. Karena kalau sudah keluar dari wilayah Mina itu bisa menyebabkan tidak sah prosesi hajinya. Oleh karenanya satu-satunya untuk menambah daya tampung adalah meningkatkan tempat di mana jamaah tinggal selama di Mina itu. Jadi kalau tenda-tenda ya tenda-tendanya ditingkat. Atau kalau mau dibikin bangunan yang lebih permanen, ya harus ditingkat. Jadi harus ke atas karena tidak bisa ke samping. Ini sudah diusulkan ke pemerintah Saudi Arabia? Saya sudah 3 kali membuat surat resmi. 3 kali? Hampir setiap tahun saya membuat itu. Karena hanya pemerintah Saudi Arabia lah yang punya kewenangan untuk membangun infrastruktur di sana. Pemerintah Indonesia kan nggak bisa membangun di sana. Selain tempat penginapan jamaah, tenda, juga toilet. Jadi 2 itu, karena toilet itu penting sekali. Nah, selama ini belum ada. Kalau di Arafah, alhamdulillah toilet-toilet sudah tingkat. Tapi di Mina belum. Jadi, selama pemerintah Saudi Arabia belum menambah daya tampung Mina, maka keinginan kita untuk menambah kota itu sebenarnya, menurut hemat saya, itu sangat riskan juga. Karena ini tragedi kemanusiaan bisa terjadi. Betul. Bayangkan orang berhimpitan pada di Mina. wilayah Dan itu yang terjadi sangat, beberapa kali. Setiap peristiwa tragedi haji itu selalu terjadi di Mina. Muaisim, peristiwa Mina yang terakhir selalu Mina. Karena di Mina lah puncak seluruh jamaah haji dunia itu berkumpul pada tempat yang sangat terbatas. Di tengah-tengah stamina mereka sudah terkuras habis karena mereka sudah melakukan prosesi sebelumnya, sudah wukuf di Arafah, dan ketika di Mina mereka masih harus berjalan kaki kiloan meter dalam kondisi berdesak-desakan dari tempat tinggalnya di kemah-kemahnya masing-masing menuju Jamarat. Jadi itu juga menguras stamina yang luar biasa. Jadi Mina memang sebuah persoalan tersendiri yang harus kemudian secara serius dibenahi sehingga daya tampungnya bisa bertambah. Artinya nggak ada yang bisa kita lakukan untuk mempercepat waktu tunggu ini. Ini semua tergantung pada pemerintah Saudi Arabia khususnya. Karena yang kita khawatirkan sebelum daya tampungnya itu bertambah, menambah kota itu bisa berbahaya sekali. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu. Kita akan nanti kembali terkait dengan kesimpulan. Kalau misalnya ini butuh pemerintah dan juga DPR untuk memutuskan, bisakah betul-betul ini diputuskan tahun ini sehingga kuota haji 2019 menjadi 231.000. Kita akan kembali dengan kesimpulan dialog kami sesaat lagi. Kang Aceh, kami butuh seperti jaminan begitu karena waktu tunggu haji begitu lama. 10.000 ini ibarat merupakan alleviate our burden, meringankan beban kita begitu, Kang Aceh. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh teman-teman Komisi 8, membentuk panja, teman-teman panja agar mempercepat proses ini sehingga 10.000 itu ya bisa diimplementasikan tahun 2019? Ya, harapan kami sebetulnya ya pengen lebih cepat, lebih bagus ya, sehingga bisa tadi disampaikan oleh Mas Rory. Namun demikian memang perlu ada rapat yang intensif ya. Kenapa? Karena tapi kita tahu ini pileg. Ya, itulah mulai berakhir Mei begitu. Itulah yang kemudian menjadi catatan kami ya. Tentu saya secara pribadi juga tidak bisa menjamin apakah ini bisa dilaksanakan rapat secara cepat atau tidak begitu. Tapi yang jelas komunikasi kami dengan Pak Ketua gitu ya untuk kemudian kami rapatkan di Komisi 8. Apakah misalnya kita perlu membentuk panja kembali atau tidak perlu cukup langsung oleh Komisi 8 untuk membahas secara lebih detail. Karena apapun tetap mengacu kepada apa yang sudah diputuskan pada panja BPIH yang kemarin gitu. Sehingga tak perlu lagi misalnya ada tambahan-tambahan tertentu atau pengurangan-pengurangan tertentu. Acuannya tetap apa yang menjadi keputusan di dalam
BPIA kemarin. Ngumpulin teman-teman Komisi 8. Nah itu memang challenge-nya akan seperti apa tuh? Perlu apa namanya upaya tersendiri. Ini juga keputusan politik, ada oposisi, ada koalisi. Ya tentu. Tetapi saya berharap ya apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan umat. Ya, saya kira teman-teman Komisi 8 juga pasti memikirkan kemaslahatan untuk para jemaah haji. Jadi tentu bukan hanya soal kepentingan politik semata, tetapi kami yakin bahwa teman-teman Komisi 8 melihat ini sebagai opportunity untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat rakyat Indonesia. Terakhir Pak Menteri, terkait dengan kesimpulan dialog kita, apa yang ingin Anda sampaikan, baik itu untuk DPR ataupun untuk masyarakat terkait dengan penambahan 10.000 ini? Ya, tentu pertama saya ingin mengajak semua kita untuk mensyukuri tambahan 10.000 ini, dan cara kita mensyukurinya adalah bagaimana agar betul-betul bisa kita realisasikan tahun ini juga. Tentu dengan berbagai konsekuensi yang harus mari kita pikul bersama. Apa konsekuensinya? Pertama adalah anggaran dana. Saya sangat optimis dengan komitmen yang ditunjukkan selama ini oleh wakil-wakil rakyat kita di Komisi 8, mereka luar biasa. Apalagi hanya sekedar mendatangkan mereka untuk rapat meskipun di tengah masa reses. Saya sangat optimis. Mereka punya komitmen. Apalagi ini aspirasi umat banyak begitu ya. Jadi saya sangat optimis, mungkin pertemuan hanya setengah hari. Minggu depan saya yakin kalau memang ada rapat itu, saya sangat optimis mereka akan hadir. Baik. Nah lalu kemudian saja Pak Menteri, anggaran itu ya mudah-mudahan BPKH bisa mengerti kondisinya, karena toh ini juga untuk kepentingan jamaah itu sendiri. Artinya kita tetap berusaha agar 10.000 ini diimplementasikan tahun 2019. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami. Pemirsa, semoga bermanfaat untuk Anda, apalagi bagi Anda yang sudah mendaftar untuk naik haji dan harus menunggu sekian lama untuk bisa ke Tanah Suci. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.